Ojo lali ayo wayahe sahur karo nonton CTV Jawa Timur acarane sahur bareng Gus Miftah dan Jaya tambah barokah. Ayo sahur 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 ayo sahur lagi ayo sahur 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 ayo sahur ayo sahur 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 kabeh jalan do sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, studio penuh dengan lemper hari ini. Godong kata hijau. Warnanya hijau. Hijau itu adalah iki jodohku. Oh, episode ini aku paling gak seneng temanya. Kenapa? Nyawindir pol. Rumah tanggamu ibadahmu. Lah terus aku gak di rumah tangga kayak saya ibadah. Ya, enggak harus kita tuh beribadah punya apa rumah tangga. Yang penting kan dari nawaitumu niatmu sendiri. Niatku tetap berumah tangga. Iya. Mulanya dari rumah tangga. Kalau saman kan neng tema rada setengah rada piye lho ya. Kalau aku neng gone pakaian iki apik. Malah kayak mudin aku. Mau sak durunge munggah sak tak kayak lho mudin ta iki. Besok kan kita udah keluar lagi. Iya. Ya nanti tak carikan ukuran yang sesuai dengan Badannya. Wah. Lho iki lho dolan keweren ngene. Lah sampe ini lho kayak sunat masal. Sing peserta sunat masal. Power siswa Jaya Melas. Mbok yo ngomong nek ukurane iki piro. Iya, Jadi nek goleke pas. Lho, Nanda aja pakainya juga matching. Gak iki ae biasanya gak pas. Enggak, besok kamu tak anu ya. Tak kasihkan apa? Mbok gaene apa? Iya, paling enggak disesuaikan dengan Match yang dengan aku ngono iya, lho. bener. Ngono lho. Asik, bajumu asik iki. Apa Iya. kayak Lurik ki. Mentawan jilat, ya? Lurik ki tegese lurus ragem lirak-lirik. Kalau kamu bajunya putih apa, Bro? Putih apa? Putih. Suci atau kebersihan. Mau. Wah. Ulah DE di api-apino. Maksudnya bersih itu adalah Bersih. omahku ki resik rana apa-apa gitu. Sofa gak ono. Gak ono, TV gak ono. Nah, nantinya rumahmu akan tambah lagi, Iya. tapi ditunjang dengan kesehatanmu. Amin, Masya insya Allah. Tubuhmu sehat, di mana kerja kerasmu juga menunjang. Benar. Dengan kesehatanmu nanti kan juga isi lagi rumah. Insya Allah dalam ngisi acara nenggone sahur bareng Gus Miftah nang CTV iki, Ya. insya Allah sak tukokne omah loro aku. Masya Allah. Amin. Omah apa, Omah Mas? apa? Omah doro omah jangkrik iki. Nggak. Tapi yang paling pasti kita itu berenergi terus gitu loh. Iya. Kok ngene iki nyapa ya? Kok iso semangat ini karena Semangat ya karena memang bensinnya sampean niku. Iya, iya, Toko iya. Ponorogo rene. Iya. Pakai apa? aku nggawe Pertamina. Wah, Pertamina My Energizing You. Kok gak Pertalite yo? Kok lelut? Tapi kan yang di Pertamina semuanya. Gemes aku. Dan alhamdulillah sehat terus. Alhamdulillah. Dari luar kota, teko nang Surabaya, ning Masya Allah. studio JTV Jawa Timur ini saya selalu sehat. Karena di saat perut saya ada masalah, aku serasa kesuwen. Langsung konsumsi Proma. Wah, berarti kalau gitu kalau sampean sudah mengkonsumsi, Iya. aku pengen tahu bahannya ini loh, bahannya apa aja? Nah, bahannya Proma, lek sampean pengen lho, sabar ya. Nggih. Tak wacane dulu Saat turunnya nyeluk ya. Iya. Sebenarnya daripada Lek sampean kamu pengen lho, bacain. tak pengen lho. Pengen lho. Iki langsung enek narasumber ya. Iya. Langsung aja kita panggil Mas Wawan. Yo, kita kasih tepuk tangan, tangan. untuk Mas Wawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wawan, apa kabar? Alhamdulillah, Wow, semangat hari ini. Masya Allah, Mas Wawan yang semakin awan semakin menawan. Betul. Masya Allah. Wah, dari sini. Ah, Mas Wawan, wah itu Wah. wajahnya selalu cemerlang. Masya Allah, Wan.
wani karo bojone nek pas wayah sepi. Gimana? Iya. Pokoknya Oke, kawan. biasanya kan kita nanya yo, ben episode yang wingi-wingi. Lah iku Sekarang bahannya ganti. apa aja? Biasanya kita nanya. Nanya sekarang? ganti masalah nanya aku loh. Enggak, biar masalah jelasin. Soalnya sama soalnya dijelasin. Biasanya kita dikasih tahu bahannya apa aja. Betul. Lah sekarang aku pengen nanya yang lain boleh ya? Boleh. Saya nggak kemasan iki sopo. Hei, tak kau Wes males aku sopo iki. Ngene. Nggak kemasan sok ngene iki. Ngene ya, pertanyaannya angel. Sing penak ngono lho. Iya, iya, apa Mas Niku Lutut? lek kulaan ning pundi gitu. Wes, oke kita kasih tepuk tangan untuk Mas Wawan. Silakan Mas Wawan. Oh, belum. Mas Awan, niki kalau niku anggar konsumsi promah niku rasane kok piye nek enek kok campuran-campuran niku jane bahane apa saja toh promah itu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jelaskan sedikit ya Nggih. mengenai promah herbal. Promah herbal ini di dalamnya ada 8 herbal alami yang terkandung dalam kemasan satu kemasan promah ini. Ya, jadi sangat praktis sekali. Tidak harus beli jahe merah, tidak harus beli kunir, tidak beli akar manis. Ya, ini sudah terkandung di dalamnya ini untuk meredakan sakit kembung. Dan promah herbal ini bisa dikonsumsi kalau misalkan umur 6 sampai 12 tahun itu setengah saset 3 kali sehari. Oh, berarti aku setengah. Setengah kenceng. Saya lanjut ya. Oke. Yang umur 12 tahun ke atas itu bisa konsumsinya 1 saset 3 kali sehari. Oh gitu. Nah, Nah. karena ini sudah dewasa semua sambil dijelaskan, boleh diminum ya ibu-ibu bapak ya. Dipegang pucuknya, Dipegang, lalu disobek, dirobek, ditrauma. terus iki nyapu kok langsung disedot Bu. Yeay. Terus kemudian dilanjutkan Pak Wawan. Ya, untuk promah herbal ini Oke. di apa itu momennya Ramadan itu bisa dikonsumsi pada saat kita makan sahur. Sebelum makan sahur konsumsi Konsumsi dulu dulu. promah herbalnya. Ada jedahnya nggak sebelum makan? Jedanya hanya kalau misalkan sudah minum 1 Oke. menit setelah itu langsung makan aja. Oh, Kan apa-apa. jadi nggak terlalu Boleh. jauh kayak jodohku gitu, cukup dekat jodohnya. Sebelum Iya. sahur munjuk promah. Munjuk. Iya. Sore ngoten niku boleh nggak minum lagi? Habis buka. Habis buka baru boleh. Oh, Iya. oke, siap. Kan Setelah nggak buka. ada efeknya nopo-nopo nggih Mas. Ya, betul sekali. Nggak ada efek samping dan bisa dikonsumsi jangka panjang. Wow, aman berarti ya? Iya, Iya. dan 100% halal. Halal. Yang Oke, terakhir, terakhir boleh boleh tambahkan? apa itu? Promah herbal ini bisa didapatkan di toko, terus di apotek, di minimarket, toko kelontong kemarin sudah kita distribusikan, Distribusikan. bisa dicari di situ. Di situ. Jadi dimanapun Anda bisa berdekatan dengan Proma Proma Herbal. Yang jelas nggak sulit leh goleki. Nggak Betul. sulit. Yes. Oke kalau begitu Mas Wawan. Baik, terima kasih Ini banyak. terakhir nih. Terakhir. Ya harusnya ngaji ya ada lagi lah ya. Oke, terima kasih Mas Wawan Yes, ya. terima kasih banyak. Terima kasih. Sahur. Ya udah biar nggak salah-salah. Ya. Memang apakah memang berumah Rumah tangga. tangga ini mencari ibadah? Bu, Ya mesti jelas kamu- dong, kita nikah aja mau cari ibadah apalagi berumah tangga mesti kita cari ibadah. Nah, Kayak udah. babakan ibadah ki sing piye kan ada kadang-kadang kan belum tahu sepenuhnya. Heeh. Lebih baik kita Tanya yang sudah berumah tangga? mirengke utawa ngrungokke apa sing dawuhne sing berumah tangga. Nah, Masya Allah. ya itu. Langsung aja nggih? Iya, iya, untuk Oke bekal Bu, kita. kita panggil ya. Al Mukarram siapa Ibu? Gosita. Sholatullah salamullah ala doa Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun al ayah amma ba'd. Pemirsa sahur bareng Gus Miftah di studio dan di rumah rahimakumullah. Naik sepur berangkat ke Malangan. Cakep. Anak kru sahur pakai gorengan. Sahurnya pakai gorengan. Ah, Orang ajar, Nduk. napa? Aku mambu belas ra ditawani. Nggih.
pangan dhewe. Oh, Dewi. Aku ngerti ngoper ditawani. Kenapa? Tas utang, Bah. Kita hari ini membahas tentang rumah tanggamu adalah ibadahmu. Bu, saya mau tanya. Surga itu kan nikmat. Gambarannya bahagia. Simbolnya senyum. Neraka itu siksa. Ya kan? Gambarannya sedih, simbolnya cemberut. Kamu di rumah lebih banyak cemberutnya apa senyumnya? Benar. Tenan. Benar nih. Niku tenan. Kita tanya bapak-bapak, istrimu di rumah banyak senyumnya apa cemberutnya? Banyak senyumnya dan juga kadang-kadang juga cenderung ketika uangnya kurang. Oh, itu. Heeh. Surah Jawabanmu kayak rupamu. Kenapa? Bertele-tele. Kamu kan jawab, oke senyumnya apa cemberutnya malah kelamaan. Kamu kebanyakan gorengan ya. Iya. Hati-hati anak kru kebanyakan gorengan dari kuwi lho. Mergo Aku wedi, wingi Pak. pengajian toh. Liwat, Pak. Ono wong mangan gorengan ra nawari aku, mulai wonge stroke. Iya. Jadi rumah tangga kita itu kadang-kadang istri itu lebih banyak cemberutnya daripada senyumnya. Berarti kalau istri itu banyak cemberutnya, itu gambaran rumah tanggamu surga apa neraka? Neraka. Nah, artinya apa? Surga dan neraka keluarga kita itu membuat ya kita. Kita bisa menjadikan keluarga ini menjadi medan ibadah, semuanya berpahala, itu tergantung kita. Makanya rumah tangga seorang muslim itu sebagai bentuk ibadah dan sebagai bentuk dakwah. Sebagai bentuk ibadah, karena dalam berumah tangga itu semuanya berpahala. Bu. Bapak Ibu dan para pemirsa tahu, apa ibadah yang paling dibenci oleh setan? Coba saya mau tanya sama temannya setan dulu. Kok temannya setan? Sama musuhnya setan. Apa Bu? Yang paling Ibadah yang paling dibenci oleh setan itu apa? Rumah tangga kita bahagia. Sini dibenci. Yang paling dibenci oleh setan. Nah. Oh, udah gini aja. Yang paling disukai oleh setan? Tukaran. Oh, salah. Makan gorengan nggak aja-aja itu. Anu Mas, anu do lepen kabeh malah. Kok kita panjang iki. Urusannya panjang. Ibadah yang paling dibenci oleh setan itu bukan sholat. Karena durasi sholat nggak panjang. Paling 5 menit. Apalagi sholatnya mereka. Mat kolamcing. Nopo? Komat teko salam pelencing. Komat mangkat rampung sholat tangannya diangkat dungane singkat. Ya Allah kau tahu yang ku mau. Ablas. Langsung malaikatnya bengok. Aku tahu yang kau mau. Gorengan kan? Iya kan. Nah. Niki jan niki temane keluarga, niki napa gorengan iki. Keluarga yang berantakan gara-gara tidak dibagai gorengan. Yang dibenci oleh setan itu bukan haji. Haji itu 2 minggu selesai, Bu. Kenapa jamaah haji Indonesia 40 hari? Ya karena nunggu keberangkatan dan kepulangannya antrinya lama pesawatnya. Sedekah, alah dikasih langsung selesai. Ya kan? Puasa ya cuma sehari. Itu nggak dibenci oleh setan. Ya dibenci tapi nggak benci banget. Yang paling dibenci oleh setan adalah ibadah nikah. Kenapa? Karena nikah itu seumur hidup. Gak ada orang niat nikah yang niatnya bercerai. Kalau toh kemudian bercerai itu insiden saja. Karena gak ada orang menikah niatnya bercerai. Maka saya selalu bilang, ingat nikah itu senang tapi jangan senang menikah. Lah, apakah ada orang yang senang menikah? Oh ada. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita akan kembali di mana Ibu? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah berkah. Ayo sahur, 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 sahur. Ayo sahur. Ayo sahur,
Kok iso budal telat, teko telat, pasti kehabisan bensin kan? Makanya jangan sampai telat, jangan sampai ngisi bensin itu sembarangan ya kan? Kendaraan aja dijaga, apalagi kamu. Makanya biar kendaraan bisa awet, seawet pernikahanmu, pakai yang namanya Pertamina My Energizing You. Gak cuma bahan bakar aja, persembahan dari Pertamina. Ibu-ibu yang hijau-hijau ini loh, Masya Allah. Bahagia sekali berkat siapa ibu-ibu? Pertamina. Ibu-ibu. Bu Ebo. Oi. Ya pantunku hilang. Oi. Ibu, makan spaghetti di kota Jakarta. Aku sudah jatuh hati sama Gus Miftah. Ah. Tengah, tingu. Mikir, Guyune dewa meneh. Mikir. Sekolah iki obang iki mikir ngene iki. mikir. Ayo, Ayo. ayo. Prosetor ini ya sih. Yo, Makan spaghetti campur bumbu semur. Ya. cakep. Kamu jangan sakit hati kalau nggak bisa akur. tetap tetap berusaha. Uyuh. Bocah-bocah main layangan. Cakep. Bocah-bocah main layang-layang. Saya jelas, saya jelas. Bocah. Iya, Sendi. Anak-anak main layang-layang. Mau bocah saya. Bahasa Indonesia kan. Mikir sih. Mikir. Anak-anak main layang-layang. Cakep. Layang-layangnya gambarnya jamu. Ya. Aku tetap akan berjuang untuk mendapatkanmu. Telu. Papat. Ayo, Papa. Main layangan di depan JTV. Cakep. Mikir. Iki guyune didawakne karo mikir. Orang mikir, empat guyu aku. Ojo guyu dhisik. Mangan layang, pangan. Main layangan di depan JTV. Cakep. Anak-anak makan gorengan aku ora dibagi. Ngombe jamu, jamune jahe. Cakep. Numpak sepeda kecepet ruji. Ya. Mergo jatahe mung siji. Papat Mas. Pantun iku papat. Mergo kru duwe jatahe, Iya. jatahe mung siji. Oh, siji. Kita cepetnya ngono ben selak lali aku kok. Selak lali. Anak tapah gladah tempe. Cakep. Nek ngerti mangan gorengan mbok Gus Miftah nukokke. Mlaku-mlaku sak paran-paran. Cakep. Mergo rung iso nukokne mergo rung bayaran. Ya Allah. Karo mikir nih. Nah, bahan iki lho, bahan. Balik ke bahan iki. Lok internet kali mikir. Ora, arep ngaji. Nggih. Spontan pantun wae. Gara-gara gorengane sedina ya. Sa episode. Ya Allah. Mangan gedhok ngene tanggane. Cakep. Gorengannya njaluk apa kowe kere? Rumah tangga adalah ibadahmu. Tak kira nek rumah tanggane dodol gorengan. Ya Allah itulah. Kadang-kadang ketidakadilan itu menimbulkan kecerdasan kita. Nah, akhirnya dapat bahan judulnya gorengan. Terima kasih para kru. Nah, rumah tangga itu dianggap sebagai ibadah untuk meningkatkan, menyempurnakan amaliyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan menikah itu separuh iman. Orang yang menikah mendapatkan separuhnya iman. Lah separuhnya lagi kita raih ketika menikah itu. Makanya semuanya bernilai ibadah. Contoh yang paling sederhana seumpamanya. Seorang istri mencium tangan suami itu berpahala. Sama dengan mencium Hajar Aswad. Apalagi kalau suaminya kayak mereka berdua. Hajar Aswad. Wah, swati kayaknya. Nah. Ini mereka berdua kalau di Jogja panggilannya Irma, Bu. Napa niku? Ini loh Gus Miftah yang Irma.
Napa? Artinya apa? Irenge Masya Allah. Masya Allah. Kalau mbiyen niku putih asline. Terus? Joko seleb mbledos ireng ngene kita. Ora, asin rawi, asinnya putih. Iya. Nguyuh ning isor tiang listrik ora cewek. Terus? Ditul-tutul ke tiang listrik, ndalah nyetrum ter lah, dadi ireng kaya iki. Sing ngeterne ya Gus Miftah iki. Sebagai ibadah, kemudian yang kedua adalah bahwa pernikahan itu sebagai dakwah. Apa yang dimaksud pernikahan itu sebagai dakwah? Berumah tangga adalah sarana untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Bukankah dakwah itu intinya adalah mengajak orang untuk baik. Lah, suami bisa menjadi dai untuk dirinya dan untuk istrinya. Maka pernikahan itu menjadi indah manakala satu, kita tidak salah dalam niat. Makanya saya selalu ketika memberikan nasihat pernikahan, saya selalu tekankan pada persoalan niat. Kan kebetulan kalau tren di Indonesia itu kalau teman-teman artis, selebritis itu kalau menikah yang memberikan nasihat Selebritis, Pak. Lah maksud aku itu, Lah, kenapa kan saya ngomong selebritis menjadi selebritis ya? Efek belum makan gorengan. Iya. Balik ya. Balik menang. Nah, jadi saya selalu menekankan kepada teman-teman artis itu. Kan kebetulan ibu-ibu tahu kalau teman-teman artis itu banyak yang memberikan nasihat pernikahan saya. Dari dulu zamannya Anang Asanti, kemudian Deddy Corbuzier, Atta Aurel, itu semuanya saya memberikan nasihat. Makanya kenapa Nanda cerai? Karena yang memberikan nasihat pernikahan bukan saya. Nah makanya ikut terus pengen dinasihatin biar dapat pendamping lagi kamu. Ya, kita doakan Anda berjodoh dengan bagol gorengan. Allah. Dan sahur bareng Gus Nai cerdas-cerdas ya. Gorengannya sak episode tak kandani. Bahannya sing golek ki ngriko, Pak. Aku ana makane aku bersyukur sama mereka itu. Nah, jadi dalam Islam seharusnya suami istri ini mempunyai niat yang baik. Salah satu niatnya adalah bahwa pernikahan ini akan menjadi sebuah ibadah. Makanya niat yang baik itu akan menjadikan keluargamu baik. Kemudian yang kedua, lihatlah bahwa pasanganmu itu manusia. Dia bukan malaikat, dia bukan setan. Artinya apa? Kalau malaikat itu benar terus gak pernah salah. Setan itu salah terus gak pernah benar. Pasanganmu kadang-kadang salah, kadang-kadang benar. Seorang laki-laki mengatakan, saya susah mencari istri yang sempurna. Seorang istri mengatakan, saya susah mencari suami yang sempurna. Seorang suami juga mengatakan, saya susah untuk mencari istri yang sempurna. Mereka lupa diciptakan untuk saling menyempurnakan. Kalau sudah sempurna nggak perlu menikah. Kenapa kita menikah? Ya karena kita manusia yang kurang. Butuh untuk saling menutupi. Maka pandanglah pasanganmu sebagai manusia. Artinya apa? Kalau dia benar kayak malaikat harus kamu dukung. Kalau dia salah kayak setan ya harus kamu ingatkan. Makanya konteksnya watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Nah, kemudian yang berikutnya pasangan itu sebagai pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Artinya apa? Fungsi pakaian itu apa, Bu? Ibu-ibu pakai pakaian itu fungsinya untuk apa? Untuk menutupi aurat. Sama halnya ketika kita menganggap istri atau suami kita sebagai pasangan untuk saling menutupi. Menutupi apa? Menutupi aib masing-masing pasangan. Maka kalau punya masalah tolong jangan diposting. Apalagi lapor polisi gara-gara dibanting umpamanya. Iya. Banting ning kasur kok, Pak. Jangan kumisan celutak. Inilah akibat efek kebanyakan gorengan. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali ya? Oh, tak kira sesi terakhir. Kita balik lagi di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah. Ayo sahur, 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 sahur. Ayo sahur. Ayo sahur, 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 sahur. Kabeh jolone ke sahur. Balik lagi di sahur bareng Gus Miftah. Yuk dulur nambah barokah. Aduh.
minyakan akhirnya nggarai Kolesterol. muntah. Kolesterol. Kolesterol muntah pisan. Biasanya iki ngono kuwi. Hmm. Ada jenenge iki ada sambungannya karo weteng. Perut weteng madaran. Secara medis ya? Iya. Kuwi mestine lambungmu kuat. Lambungmu kuat. Dan itu biasanya berdampak pada kecerdasan. Iya. Karena seharusnya ganti segmen begini jadi begini. Kakean gorengan. Dampak. Lah itu solusinya pripun, Mas? Ya lek lambunge kumat ya rasa dados. Nggih. Temu ndi? Ngunjuk ae Proma. Oh. Karena apa? Proma herbal dengan bahan herbal berkualitas untuk gangguan Lambung. Lanjut ke persoalan menutup aib pasangan. Nggih. Jadi hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu adalah pakaian baginya dan dia adalah pakaian untukmu. Saling menutupi aib masing-masing. Sehingga kita pernah diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau bersabda, sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di hari kiamat adalah seorang laki-laki atau seorang suami yang bercampur atau bersetubuh atau berkikuk-kikuk dengan istrinya, kemudian membeberkan rahasia istrinya tersebut. Hadis riwayat Muslim. Ora sang ember cangkem bar kelon ya wis. Malah cerita karo tanggane. Saiki bojoku belas ra wel. Wis wombone ya Allah. Kasure. Kita nggak boleh itu loh. Karena apapun itu orang terdekatmu adalah pasanganmu. Itu tuh aneh ya. Suami ngomongin istri sama tetangga. Istri ngomongin suami sama tetangga. Padahal seburuk apapun pasanganmu itu, kamu kembali kepada pasanganmu masing-masing. Maka tetap ingat, aib itu untuk ditutupi, bukan untuk diviralkan. Gak usah ngumbar aib pasangan kita dengan di status WA, di Insta Story, di posting di Facebook. Mosok Bu Budi bojone jam 10 bengi rong mulai umpamane. Itu nulis status ning Facebook. Aku kedinginan nih. Diwaca karo Pak Irman. Tak kancani po. Nah, kita nggak boleh. Bahkan dikatakan begini. Tidaklah seorang hamba menutupi aib seorang hamba yang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya di akhirat. Aibnya orang lain saja kita disuruh nutupi. Apalagi aibnya istri, aibnya pasangan. Jangan diumbar. Ancamannya apa bagi orang yang suka ngumbar aib? Diriwayatkan dari Abu Qatadah, Rasulullah SAW bersabda, orang yang membuka aib pasangannya, Allah akan mengikatnya dengan ular besar di hari kiamat nanti. Iya. Rongokno kupingmu. Dibukakan ular besar di hari kiamat nanti. Kali. Karo ular gede. Ulane ben ra kaget, kalih bojone kondang naleni ulane bojone. Apa Bu? Oh, ganti pasangan. Yang nggak punya pasangan. Oh ya nggak punya pasangan. Tapi kan pasti- beruntunglah dia. Karena nggak ada aib yang diumbar. Dan rane ulo sing glubeti ya. Karena kan kalau di Ar-Rum ayat 21 itu Allah menciptakan manusia berpasang. Pasangan. Kalau kamu tidak punya pasangan jelas kamu bukan manusia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Siapa? Oh, alah pantesan nang golek pasangan meneh kepiye kowe to yu. Oh, alah yu. Lah layak bengese diabang terus. Iki ora rada disuda. Iya. Abang rantek nemen. Lah terus? Isin karo abahe. Nggih. Mana brilang dilapi. Ora kuwi. Ra ketok abang banget ra mergo dilapi. Lah apa? Ah ilang bar mangan gorengan. Balik terus. Nah, ini menjadi tugas berat pasangan suami istri. Karena ibadah itu memang berat, ibadah nikah itu memang berat. Godaannya juga berat. Bahkan ada satu setan yang secara spesifik dikasih tugas untuk merusak rumah tangga. Nama setannya adalah Dashim. Dashim ini tugasnya apa? Menggoda rumah tangga.
bagaimana seorang suami melihat istrinya tetangga jauh lebih cantik. Melihat wanita lain jauh lebih menarik. Apalagi kalau bibirnya merah. Aku zizi. Sebaliknya, seorang istri digoda oleh Dasim, bagaimana melihat suami tetangganya jauh lebih ganteng dibandingkan suaminya. Apalagi kalau suami tetangganya rambutnya gondrong, kacamata belangkonan. Jadi ini Bu Budi, aku ya kemecer. Kayak jeruk mau. Kemecer jeruk mau. Kandani kok. Kamu tahu bedanya Bu Budi sama jeruk? Bedanya apa, Pak? Jeruk mengandung vitamin C. Kalau Ibu Budi? Ibu Budi mengandung anaknya kameramen yang makan gorengan. Fix, saya episode gorengan pokoknya. Judulnya ganti. Jadi ngomong apa tadi malah lihat. Dan dengan kok sing kelingan malah Dasim. Jadi setan mbuh cewek apa cowok yang penting tugasnya nggoda rumah tangga. Makanya bagaimana kemudian ibu-ibu harus memahami laki-laki itu kelemahannya di mata. Makanya puaskanlah mata suamimu dengan dandan dan penampilan yang cantik. Makanya saya selalu bilang, ibu-ibu tetaplah make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Kenapa? Karena di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Kalau pelakor mau kelasnya kayak Bu Budi, serapayu. Cari sinten mboten payune gesek gelem. Iya, karena dia punya prinsip. Betul, Pak. Tidak ada rotan akar pun jadi. Nah, tidak ada nanda Bu Budi pun jadi. Ya. niku wae jenengan dawuh kok sae to, Pak. Piye. Lo. Langsung ngejak perawatan deh. Sing mau rawat ki apamu? Wis kisut kaya ngono rawat. Kaya bener dawuh Gus Miftah lho. Piye. Tanda rotan akar pun Pun jadi. jadi. Lek rotan kan sing ayu. Lah iki akar berarti yoyot tok gitu. Enggak, ibunya itu loh bilang ke perawatan. Ya kalau nanda tarik benang, filler. Jangan. Nah kalau Bu Budi? Jangan bahaya, Pak. Istri saya seperti itu. Begitu filler tarik benang, akhirnya lambene ketut ketarik temen. Akhirnya pindah buri. Jadi mau cipok ning buri. Dadi kula ngambung cengle ya. Jadi ya dirawat. Kalau istri merawat wajahnya, diniatkan untuk membahagiakan istri, perawatanmu itu ibadah. Karena perempuan yang baik itu kan innadzarta ilayya saratka, ketika kamu pandang itu menyenangkan. Makanya kalau niatnya menyenangkan suami itu berpahala. Menjadi dosa ketika menyenangkan suami orang. Nah, maka didesain keluarga ini menjadi keluarga yang di dalamnya penuh dengan ibadah. Segala sesuatu diniati dengan benar, segala sesuatu diniatkan untuk membahagiakan pasangan. Maka keluargamu bernilai ibadah. Maka saya sering mengatakan, jangan cari pasangan yang sempurna, tapi terimalah pasanganmu dengan cara sempurna. Kita kembali setelah yang satu ini. Kita kembali di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, tambah barokah. Ayo sahur, ayo sahur, kabeh jolone do sahur. Balik maneng di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, tambah barokah. Kita masuk ke segmen Ibu yang mau Nyenyak. Awakmu genep 30 episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Jamaah Muslimat Masjid Al Mualimin, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya. Begini Gus, yang mau saya tanyakan, kita sering mendengar
pertengkaran suami istri. Kadang sama aja sih. Kadang istri sering dizolimi, kadang suami juga sering dizolimi. Yang saya pertanyakan di sini itu suami yang seperti apa yang harus ditinggalkan. Kadang kan walaupun disakitin tapi istri itu ya maksudnya itu bertahan demi anak. Nah kalau seperti itu terus menerus kan lama-lama nggak kuat. Tapi kan kalau suami seperti apa Gus yang harus dipertahankan gitu? Yang dipertahankan apa ditinggalkan? Pertahankan. Oh, dipertahankan. Makasih. Suami yang jahat adalah suami yang mampu beli rokok untuk dirinya tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Iya, catat. Sip. Iya betul. Betul. Bu Budi ngomong betul. Kayak duwe bojo, Bud. Orang duwe bojo betul. Kula enggung men apa ya sik nggih skincare. Oh. Dulu suamimu meninggal apa ditinggalkan? Dipateni. Oh, sebelum meninggal pisah. Oh, begini. Oh, begini. Loh, saya di anak-anak klub malam juga begitu, Bu. Dulu begini, saya nasihati jadi begini. Masya Allah, sholat nggak? Tobat. Sopo sing ngomong salat? Sudah tobat. Ora. Ben ngene nganggo botol, saiki nganggo galon. Oh, Lek kula men benten. Salat kok ya. Dulu gini. Nah, saya ini. peminum ya dulu Dulu peminum. minum, tapi sekarang sudah gini. Oh, sholat. Ngibadah. Ora. Lah, Kademen ra ngombe. Jadi begini, Bu. Laki-laki itu kan ditakdir sebagai kowam. Atau bahasa lainnya adalah yang bertanggung jawab. Atau bahasa lebih gampang dipahami adalah imam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, imam sholat itu boleh dikritik apa enggak? Boleh. Kalau imamnya salah ya dibenarkan, dinasihati. Kalau laki-laki biasanya menggunakan kalimat tasbih subhanallah. Kalau perempuan mengingatkan imam dengan cara tepuk tangan. Tepuk tangannya gimana, Bu? Itu tepuk pramuka. Yang benar epek-epek tangan kanan ketemu dengan punggung tangan kiri. Kalau imamnya salah prok. Imamnya salah prok. Salah lagi prok. Salah bualang sandal. Nah, sama halnya dengan suami. Memang derajatnya laki-laki itu imam, perempuan itu makmum. Tapi juga nggak ada salahnya suami mendengarkan pendapatnya istri. Kalau memang suami salah juga butuh diluruskan. Karena yang bisa salah tidak hanya perempuan, laki-laki juga bisa salah. Tapi dengan cara yang baik. Kadang-kadang niat kita baik tapi caranya tidak baik menjadikan suami kita tersinggung. Lah selama suami kita masih berada di jalur seperti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ya tetap pertahankan keluargamu. Kecuali dia sudah menyimpang umpamanya. Sudah keluar dari apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah, kamu tinggalkan. Tapi selama suamimu masih berada di jalur yang tepat, dia hanya melakukan kesalahan-kesalahan sebatas kesalahan manusia, ya tetap dipertahankan. Kenapa? Karena abghadul halali indallahi at-thalaq. Perkara yang paling dibenci, perkara halal tapi dibenci oleh Allah itu adalah perceraian. Halal sih nggak dosa, tapi dibenci Allah. Itu nggak dosa. Makanya kemudian kalau ada masalah baiknya dibicarakan. Lah, maka dibutuhkan komunikasi yang baik antara suami dan istri. Maka saya sering bilang, suami yang baik adalah mendengarkan pendapat istri dan istri yang baik mendapatkan banyak pendapatan dari suami. Betul. Makanya sekarang good rekening lebih menarik daripada good looking. Karena berangkat dari good rekening menjadikan wajah istri glowing. Maka saya sering bilang di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong koming. Silakan Bu, yang sini. Sebelah Sebelah kiri. J. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Pak Santoso dari Jamaah Masjid Al-Mu'allimin. Yang seperti saya pertanyakan, di dalam rumah tangga kan pasti menginginkan mengharapkan keluarga yang bahagia, damai, tentram. Nah, untuk mencari itu kita mengharapkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana caranya yang lebih sederhana untuk menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Monggo Gus Miftah. Saya tadi bilang ya, anggaplah pasanganmu sebagai manusia, nggak usah lebih. Bagi laki-laki ingat, ma akroman nisa illal karim. Tidaklah memuliakan seorang perempuan kecuali dia pribadi yang mulia. Wa ma ahanahunna illal laim, dan tidaklah menghinakan seorang perempuan kecuali dia pribadi yang terhina. Maka kalau Anda pribadi terhormat, ciri-ciri pribadi terhormat itu apa?
suami yang menjaga kehormatan istrinya. Maka pandanglah istrimu sebagai manusia. Pak Santoso, manusia itu bahasa Arab, manusia itu berasal dari tanah. Tanah itu bahasa Arabnya ardun, asal katanya sama dengan ridho. Kenapa manusia diciptakan dari tanah? Supaya banyak belajar dari tanah. Tanah itu sifatnya ngalah, Pak. Diinjak, tidak berontak, dikencingi, tidak emosi. Tapi didiamkan saja, semakin lama tanah harganya semakin Mahal. Manusia juga begitu. Kalau manusia itu banyak ngalahnya, Allah akan angkat derajatnya. Manusia nggak suka marah-marah, dia akan angkat derajatnya. Kenapa? Belajar dari sifat tanah. Orang yang ngalah, insya Allah luhur wakasannya. Kok kalau ada manusia sukanya marah-marah, Gus? Apakah dia tidak terbuat dari tanah? Oh tetap. Manusia yang suka marah-marah tetap terbuat dari tanah. Namun barangkali tanah sengketa. Manusia yang suka nakut-nakuti istrinya, tanah kuburan. Galau karena nggak punya pasangan, tanah longsor. Sombong, tanah tinggi. Suka ngaji kayak Gus Miftah, tanah suci. Suka belanja kayak Nanda, gawen tuku gorengan, jelas tanah abang. Akhirnya episode gorengan telah berakhir dengan sempurna. Maka ingat, para pemirsa, pasangan terbaik adalah Gorengan. bukan. Pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Istri yang baik adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya, tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Cocok. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Nama itu Soma Ghodin Ghodin An Adai Fardi Syahri Ramadana Hadihi Sanati Imanan Wahtisaban Fardolillahi Ta'ala. Terima kasih ibu-ibu sudah mampir. Terima kasih untuk pemirsa juga, jangan lupa ya di follow Instagramnya. Terima kasih untuk Hotel Novotel Samator Surabaya Timur, 4-star hotel that makes every moment matter. Dan terima kasih juga Proma, dan juga terima kasih juga Pertamina. Energizing you. Insya Allah besok berjumpa lagi ya di jam yang sama, masih di JTV Re, bareng dengan Sahur bareng Gus Miftah. Yuk dulur. Barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadari akhirnya kerapuhan imanku telah membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu arah. Sadari akhirnya kau tiada duanya, tempat memohon beraneka pinta, tempat berlindung dari segala